Salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan. Renungan Harian Toraya Jumat 6 November 2020. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati kami untuk mendengarkan dengan baik, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Pilihan yang tepat, tema renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita dengar dan lihat tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita, sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan. Yohanes menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia. Selain itu ada juga 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Malapetaka yang begitu hebat, namun tetap saja ada manusia yang tidak mati,
tetapi tetap mengeraskan hati. Mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri. Jemaat kekasih Tuhan, lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Pilihlah kehidupan untuk menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dengan menjauhkan diri dari dosa serta bertobat. Menjauhlah dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan cuma berhenti melakukan dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, karena di dalam kuasa-Nya kita akan hidup dalam keselamatan. Pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan, kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihan-Nya. Terpujilah Kristus, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini bersama dengan jemaat-Mu, di Jemaat Rama kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu memohon berkat-Mu ya Allah, untuk jemaat-Mu yang bersyukur karena bertemu dengan hari ulang tahun mereka dan yang menerima berkat-berkat lainnya. Ya Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita mereka dan berkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu yang bergumul karena sakit. Bapak Daniel Lupang di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak J.S. Lulinggi di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Yohanes Sipi di Rumah Sakit Siloam, dan jemaat-Mu yang dirawat di rumah, Ibu Marta Laklang, Nyonya C.H. Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak T.R. Andi Lolo, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Nifi, Bapak Oni Lakbul Awal, Jeko dan Pascal, Michelle Osi Panggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya Andarias Satu, Nyonya Anna Matius Rampo, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Rita Nathaniel, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, dan Nyonya Peter Tena. Ya Tuhan, kuatkanlah iman mereka dalam pergumulan sakit mereka, berkati proses pemulihan setiap mereka, dan kami mohon Tuhan Engkau memulihkan mereka pada waktunya. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu dan penghiburan dari Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka, Bapak Cornelius Bura dan Bapak Agustinus Bandaso atas meninggalnya ponakan dan saudara Bapak Arnoldus Duma. Tuhan, Engkau menghiburkan dan menguatkan segenap keluarga besar menghadapi duka cita saat ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan. Tuhan, Engkau melawat mereka dan menopang mereka melewati pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, Engkau berkati, Engkau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka lewat usaha dan pekerjaan mereka. Berkati jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka dan berikanlah pekerjaan pada waktunya. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, karuniakanlah damai sejahtera di atas kehidupan rumah tangga mereka. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka, dalam menata masa depan mereka. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikanlah yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, berkati orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berikan sukacita, kekuatan, kesehatan. Berkati proses pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna yang terus berproses. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa anugerahkan berkat-berkat-Mu.
Ya Tuhan, berkati pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia ini. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan TNI Polri, dalam memimpin bangsa kami menjaga keamanan negara kami. Terlebih dalam mengatasi COVID-19 saat ini, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami, Tuhan. Berkati dokter, perawat, semua medis dan relawan dalam tugas kemanusiaan di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Tuhan, melindungi, menjaga mereka. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, lindungi, berkati kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.